XPSM gagal bersinar di klub elit, dua Wonderkid juga jam banjir peringatan. Perkuat pertahanan Barito Putra umumkan rekrutan pertamanya. Berbeda dengan Madura United, Presiden Persebaya dukung langkah PSSI. Target baru Marian Menhal, PSS agendakan 5 uji coba lawan tim selevel. PSS Sleman akan menggelar pemusatan latihan atau training center dalam waktu dekat ini. Pemusatan latihan ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 2023 mendatang. Pelatih PSS Sleman Marian Menhal mengatakan TC penting untuk mematangkan persiapan jelang kompetisi, utamanya untuk membentuk chemistry antar pemain. Apalagi Super Elang Jawa saat ini banyak dihuni wajah baru. Penggawa Super Elang Jawa sudah digelar latihan sejak Rabu 10 Mei di lapangan Pakem Binangun Sleman. Dalam sesi latihan tersebut belum diikuti seluruh pemain. Dengan latihan intensif, Menhal berharap Laskar Sambada dapat mengarungi kompetisi Liga 1 dengan lebih baik. Pun demikian, target yang dipatok manajemen musim depan diharapkan bisa terrealisasi. Tinggalkan Arema FC, Adilson Maringa diklaim gabung Bali United. Resmi meninggalkan Arema FC, Adilson Maringa dikabarkan gabung Bali United. Selain Adilson Maringa, ada 3 pemain lain yang meninggalkan Arema FC jelang Liga 1 2023, yakni Sergio Silva, Ransi Yamaguchi, dan Abel Camara. Wibi Dwi Andrea selaku manajer tim Arema FC menerangkan bahwa Sergio Silva dan Adilson Maringa sudah pulang kampung ke negara masing-masing. Memang kontrak keduanya sudah habis bersama klub berjuluk Singo Edan tersebut. Sementara itu, Wibi juga memberi update soal 2 pemain lainnya. Ransi Yamaguchi diklaim akan bergabung dengan Ranu Sentra FC namun akan dipinjamkan karena masih terikat kontrak dengan Arema FC. Sementara kepergian Abel Camara sudah ditutupi karena kedatangan Gustavo Almeida. Berbeda dengan Madura United, Presiden Persebaya dukung langkah PSSI. PSSI sebelumnya mewacanakan regulasi terkait dengan jumlah kuota pemain asing di Liga Indonesia untuk musim depan. Rinciannya, kuota untuk 5 pemain asing berpaspor bebas dan 1 pemain berpaspor Asia Tenggara. Asrul Ananda, Presiden Persebaya Surabaya mendukung regulasi PSSI soal kuota pemain asing yang berformat 5 pemain asing dan 1 pemain Asia di Liga 1 musim depan itu. Dia juga mengungkapkan kepercayaannya atas kepemimpinan Erick Thohir di PSSI yang dinilai dapat menangani karut-marut kompetisi Liga Tanah Air, sehingga klub-klub Indonesia juga dapat bersaing kompetitif di level ASEAN dan Asia. Sementara saat ditanya mengenai rencana Persebaya Surabaya untuk musim depan, Asrul mengungkapkan untuk menunggu hingga ulang tahun Persebaya pada 18 Juni mendatang. XPSM gagal bersinar di klub elit, duo Wonderkid Juku Eja banjir peringatan. Persija Jakarta seakan menjadi klub yang tidak tepat bagi para bintang PSM Makassar sebagai labuan barunya. Sejumlah pilar penting Juku Eja yang semula tampil impresif kerap gagal bersinar bersama Macan Kemayoran. Sejak era Liga 1 2016, terdapat 4 mantan penggawa PSM yang memilih bergabung dengan Persija yakni Reynaldo Elias da Costa, Sahar Ginanjar, Stefan Pauli hingga yang terakhir Marc Anthony Clark. Walau sejumlah nama tersebut tidak tampil moncer, Persija Jakarta seakan tidak trauma merekrut pemain-pemain PSM. Terbaru 2 penggawa muda PSM Ananda Rehan dan Ramadan Sananta jadi bidikan. Meski begitu, Ananda Rehan dan Ramadan Sananta diingatkan agar mempertimbangkan sebelum memilih berlabuh ke tim ibu kota tersebut. Mereka ditekankan agar lebih dulu memastikan bisa mendapat menit bermain melihat keduanya masih sangat muda. Perkuat pertahanan Barito Putra umumkan rekrutan pertamanya. Bek berpengalaman Hashim Kipo menjadi rekrutan pertama Barito Putra pada bursa transfer kali ini jelang bergulirnya Liga 1 Indonesia 2023. Dilansir dari unggahan Instagram resmi klub @PS Barito Putra Official pada Jumat, Barito Putra mengumumkan kedatangan Hashim Kipo sebagai tambahan kekuatan lini belakang. Pemain berusia 35 tahun tersebut pada kompetisi Liga 1 musim lalu tampil bersama 2 klub yakni Arema FC dan Madura United. Bersama 2 klub tersebut, Hashim Kipo tampil sebanyak 16 pertandingan dan mencatatkan 1096 menit bermain serta mendapatkan 4 kartu kuning. Tatap Liga 1 musim depan, Arema FC temukan efek positif di uji coba. Arema FC kembali menjalani uji coba di akhir pekan pada Sabtu 13 Mei. Tim berjulukan Singo Edan itu menghadapi tim Porprov Kabupaten Mojokerto di lapangan Universitas Brawijaya Malang. Hasilnya Arema menang 4 gol tanpa balas. Dedi Setiawan mencetak 2 gol lainnya disumbangkan M. Rafli dan Arkan Fikri. Dari segi kekuatan, tentu Arema lebih unggul karena Porprov Kabupaten Mojokerto dihuni para pemain muda.
Namun ada satu efek positif yang didapat Singoedan dari uji coba ini.